Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agusta Ayu Putri Indasanti dengan NIM 2517051126 dari kelas 2K Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan 15 soal UAS Agama Hindu. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu mengenai Trihitakarana dan mantra Pancasembah. Studi kasus yang pertama yaitu sebuah objek wisata di Bali mengalami peningkatan jumlah wisatawan. Namun, di sekitar pura banyak ditemukan sampah, kebisingan, dan perilaku wisatawan yang kurang menghormati kesucian pura. Pertanyaannya, analisislah kasus tersebut berdasarkan konsep Trihitakarana. Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat, pengelola wisata, dan pemerintah untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Jawabannya yaitu, kasus meningkatnya jumlah wisatawan tetapi menyebabkan banyak sampah, kebisingan, dan perilaku yang tidak menghormati pura menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan konsep Trihitakarana. Trihitakarana merupakan ajaran agama Hindu yang menjelaskan 3 penyebab terciptanya keharmonisan hidup, yaitu parahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan, pawongan, hubungan manusia dengan sesama, dan pelemahan, hubungan manusia dengan alam atau lingkungan sekitar. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu, yang pertama, masyarakat dapat memberikan edukasi kepada wisatawan tentang aturan memasuki pura, menjaga kebersihan, dan menghormati adat istiadat. Lalu yang kedua, pengelola wisata dapat menyediakan tempat sampah, membuat aturan kunjungan, dan membatasi jumlah wisatawan, serta memberikan informasi mengenai etika berkunjung ke tempat suci. Lalu yang terakhir yaitu pemerintah dapat membuat regulasi, melakukan pengawasan, dan mendukung program wisatawan berkelanjutan. Studi kasus yang kedua yaitu seorang mahasiswa rutin mengucapkan mantra Pancasembah tetapi ia tidak memahami makna setiap mantra dan hanya menghafalkannya. Nah, pertanyaannya, menurut Anda apakah sembahyang tersebut sudah mencerminkan tujuan Pancasembah? Jelaskan pentingnya memahami makna mantra dalam meningkatkan kualitas bakti kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, jawabannya yaitu sembahyang yang dilakukan mahasiswa tersebut sudah merupakan bentuk bakti secara lahiriah, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan tujuan utama dari Pancasembah. Pancasembah bukan hanya kegiatan mengucapkan mantra, tetapi merupakan bentuk penghormatan, penyucian diri, dan pendekatan diri kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa. Mantra dalam Pancasembah memiliki makna yang mendalam. Setiap mantra mengandung doa dan pujian kepada Tuhan serta manifestasinya. Jika seseorang hanya menghafalkan tanpa memahami arti dan tujuan mantra, maka pelaksanaan sembahyang dapat menjadi kurang bermakna karena hanya dilakukan sebagai kebiasaan. Memahami makna mantra penting karena dapat meningkatkan kualitas bakti. Dengan mengetahui arti mantra, sembahyang bukan hanya sebagai aktivitas fisik seperti mengucapkan kata-kata, tetapi juga melibatkan pikiran, perasaan, dan ketulusan hati. Nah, oleh karena itu, mahasiswa tersebut sebaiknya mempelajari arti setiap mantra agar sembahyang yang dilakukan tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi menjadi proses mendekatkan diri kepada Tuhan dan membentuk karakter yang lebih baik. Lalu studi kasus yang ketiga yaitu dalam sebuah keluarga, orang tua selalu mengajak anak melakukan persembahyangan bersama, namun anak tersebut lebih memilih bermain gawai selama sembahyang berlangsung. Nah, pertanyaannya, analisis penyebab perilaku tersebut dan berikan solusi berdasarkan nilai-nilai Trihitakarana dan pemahaman terhadap mantra Pancasembah. Jawabannya, perilaku anak yang bermain gawai saat sembahyang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang makna persembahyangan, kebiasaan menggunakan teknologi secara berlebihan, serta kurangnya ketertarikan terhadap kegiatan spiritual. Nah, berdasarkan Trihitakarana, masalah tersebut berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan karena anak belum menunjukkan sikap hormat dalam beribadah. Selain itu, hubungan keluarga atau pawongan juga perlu diperhatikan agar orang tua mampu membimbing anak dengan cara yang baik. Nah, solusi yang dapat dilakukan yaitu orang tua memberikan pemahaman mengenai makna sembahyang dan mantra Pancasembah dengan bahasa yang mudah dipahami, lalu membiasakan persembahyangan keluarga seperti kegiatan yang penuh kasih, bukan hanya kewajiban.
lalu mengurangi penggunaan gawe saat kegiatan spiritual dan memberikan contoh langsung kepada anak karena anak banyak belajar dari perilaku orang tua. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai pluralisme dan dharma negara. Studi kasusnya, di sebuah perguruan tinggi, mahasiswa dari berbagai agama bekerja sama menyelenggarakan kegiatan bakti sosial, namun muncul kelompok yang menolak bekerja sama karena perbedaan keyakinan. Nah, pertanyaannya, jelaskan bagaimana konsep pluralisme dan ajaran Vasudhaiva Kutumbakam dapat menjadi solusi dalam membangun kehidupan yang harmonis di lingkungan kampus. Jawabannya, pluralisme merupakan sikap menghargai keberagaman agama, budaya, dan pandangan hidup dalam masyarakat. Dalam lingkungan kampus yang memiliki mahasiswa dari berbagai latar belakang, perbedaan seharusnya menjadi kekuatan untuk membangun kerjasama. Ajaran Vasudhaiva Kutumbakam berarti seluruh dunia adalah satu keluarga. Konsep ini mengajarkan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama sehingga harus saling menghormati dan membantu. Nah, dalam kasus tersebut, penolakan kerjasama hanya karena perbedaan keyakinan menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap nilai toleransi. Kegiatan bakti sosial merupakan tindakan kemanusiaan yang tidak dibatasi oleh agama karena bertujuan untuk saling membantu sesama. Solusinya adalah dengan membangun sikap saling menghargai, melakukan dialog antar mahasiswa, serta menanamkan kesadaran bahwa perbedaan agama bukan alasan untuk bermusuhan. Dengan pluralisme dan Vasudhaiva Kutumbakam, kampus dapat menjadi tempat berkembangnya toleransi dan juga persatuan. Lalu, studi kasus yang kelima yaitu seorang aparatur sipil negara menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat tertentu karena perbedaan agama. Nah, analisislah tindakan tersebut berdasarkan konsep Dharma Negara serta nilai-nilai Pancasila dalam ajaran agama Hindu. Jawabannya, tindakan ASN tersebut tidak sesuai dengan konsep Dharma Negara, yaitu kewajiban negara dan aparatur negara untuk menjalankan tugas dengan adil serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam Pancasila, tindakan tersebut bertentangan dengan nilai sila pertama, yaitu menghormati keberadaan Tuhan dan kebebasan beragama. Sila kedua, yaitu memperlakukan manusia secara adil dan beradab. Dan sila ketiga, yaitu menjaga persatuan. Dalam ajaran agama Hindu, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai ciptaan ide Sang Yang Widiwasa. Melayani masyarakat merupakan bentuk dharma dan tanggung jawab moral. ASN harus memberikan pelayanan tanpa membedakan agama, suku, ataupun latar belakang. Lalu yang keenam yaitu di media sosial beredar unggahan yang menghina simbol agama tertentu sehingga memuncul konflik di masyarakat. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya umat Hindu menyikapi peristiwa tersebut berdasarkan nilai pluralisme, dharma, dan etika bermedia sosial? Jawabannya, umat Hindu sebaiknya menyikapi peristiwa tersebut dengan sikap bijaksana berdasarkan nilai pluralisme, dharma, dan etika bermedia sosial. Dalam ajaran agama Hindu, seseorang diajarkan untuk mengendalikan pikiran, perkataan, dan tindakan. Penghinaan terhadap agama dapat menimbulkan konflik sehingga perlu dihindari. Nah, sikap yang tepat yaitu tidak membalas dengan kebencian, memberikan tanggapan secara damai, melaporkan konten yang melanggar aturan, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif. Nah, etika bermedia sosial juga harus mencerminkan ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir, berkata, dan berbuat baik. Lalu, materi yang ketiga yaitu mengenai etika dan panti asuhan Hindu. Studi kasus yang ketujuh yaitu sebuah panti asuhan Hindu menerima bantuan dalam jumlah besar, namun sebagian bantuan tidak disalurkan kepada anak-anak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus. Nah, pertanyaannya, analisislah kasus tersebut berdasarkan ajaran Trikaya Parisuddha dan etika pelayanan dalam agama Hindu. Jawabannya, penggunaan bantuan anak yatim untuk kepentingan pribadi merupakan tindakan yang bertentangan dengan Trikaya Parisuddha. Dari sisi pikiran manacika, pengurus menunjukkan pikiran tidak baik karena mementingkan diri sendiri. Dari sisi perkataan atau wacika, apabila memberikan laporan palsu maka termasuk tindakan tidak jujur. Lalu dari sisi perbuatan atau kaika, mengambil hak anak
merupakan tindakan yang tidak benar. Dalam etika Hindu, pelayanan kepada sesama harus dilakukan dengan tulus sebagai bentuk sewa atau pelayanan. Pengurus panti memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Lalu, studi kasus yang ke-8 yaitu mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di panti asuhan Hindu hanya untuk memperoleh nilai mata kuliah tanpa menunjukkan kepedulian kepada anak-anak. Nah, pertanyaannya, evaluasilah perilaku tersebut berdasarkan konsep karma marga dan nilai pelayanan yang diajarkan dalam agama Hindu. Nah, jawabannya, kegiatan pengabdian masyarakat dalam ajaran agama Hindu seharusnya dilakukan dengan niat tulus untuk membantu sesama, bukan hanya untuk mendapat keuntungan pribadi. Jika mahasiswa mengikuti kegiatan di panti asuhan hanya untuk memperoleh nilai, maka tindakan tersebut belum mencerminkan nilai karma marga. Karma marga merupakan jalan menuju kebaikan dengan tindakan yang dilakukan dengan tulus tanpa hanya berfokus pada hasil. Dalam kegiatan sosial, mahasiswa seharusnya menunjukkan kepedulian, empati, dan rasa tanggung jawab terhadap anak-anak panti. Perilaku yang hanya mengejar nilai dapat membuat kegiatan kehilangan makna karena tujuan utama pelayanan bukan lagi membantu orang lain. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu mengubah pola pikir bahwa pengabdian masyarakat adalah kesempatan untuk belajar berbagi, menumbuhkan kepedulian, serta menerapkan nilai dharma dalam kehidupan nyata. Studi kasus ke-9 yaitu sebuah panti asuhan menghadapi keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak asuh. Pertanyaannya, jelaskan strategi yang dapat dilakukan masyarakat Hindu berdasarkan semangat dana punya, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Jawabannya, keterbatasan dana yang dialami panti asuhan menjadi tanggung jawab bersama karena anak-anak asuh membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga pendidikan. Dalam ajaran agama Hindu, membantu sesama merupakan bentuk penerapan nilai dana punya, yaitu pemberian yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Nah, strategi yang dapat dilakukan masyarakat Hindu antara lain memberikan bantuan secara rutin melalui program Dana Punya, mengadakan kegiatan sosial bersama untuk mengumpulkan dana, memberikan bantuan berupa kebutuhan pendidikan seperti buku, alat sekolah, ataupun biaya pelatihan, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Selain bantuan materi, masyarakat juga dapat memberikan dukungan moral dan perhatian kepada anak-anak panti. Dengan adanya rasa kebersamaan, kebutuhan panti dapat terpenuhi dan hubungan sosial antar masyarakat menjadi semakin harmonis. Lalu materi yang keempat yaitu mengenai etika dan korupsi. Studi kasus yang ke-10 yaitu seorang pejabat menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan keluarganya. Pertanyaannya, analisis tindakan tersebut berdasarkan konsep karma pala, trikaya parisuda, dan ajaran asetya atau tidak mencuri. Jelaskan dampaknya bagi pelaku dan masyarakat. Jawabannya, tindakan pejabat yang menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan keluarga merupakan tindakan yang salah dan bertentangan dengan ajaran agama Hindu. Dana bantuan sosial merupakan hak masyarakat yang membutuhkan sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan konsep karma pala, setiap perbuatan akan menghasilkan akibat. Perbuatan tidak jujur seperti penyalahgunaan jabatan dapat membawa akibat buruk bagi pelaku seperti kehilangan kepercayaan, mendapat hukuman, serta menerima akibat moral dari tindakannya. Dalam konsep trikaya parisuda, tindakan tersebut menunjukkan pikiran yang tidak baik, perkataan yang mungkin tidak jujur, serta perbuatan yang merugikan orang lain. Selain itu, ajaran asetya mengajarkan agar manusia tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga masyarakat karena bantuan yang seharusnya diterima menjadi tidak sampai kepada yang membutuhkan. Oleh karena itu, pejabat harus menjalankan tugas berdasarkan kejujuran dan dharma. Lalu yang ke-11 yaitu seorang pegawai menerima hadiah dari rekanan setelah memenangkan tender pemerintah. Pertanyaannya, apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara etika? Jelaskan berdasarkan nilai kejujuran dan dharma dalam agama Hindu. Jawabannya yaitu menerima hadiah dari rekanan terhadap memenangkan tender dapat menjadi tindakan yang tidak etis apabila hadiah tersebut berkaitan dengan jabatan atau diberikan sebagai bentuk balasan atas keputusan tertentu. Dalam ajaran agama Hindu, seseorang harus menjalankan kewajiban berdasarkan dharma, yaitu melakukan sesuatu yang benar dan bertanggung jawab. Seorang pegawai harus mengambil keputusan berdasarkan aturan dan kepentingan umum, bukan hanya karena adanya keuntungan pribadi.
Tindakan menerima hadiah yang berpotensi mempengaruhi keputusan dapat mengurangi nilai kejujuran dan menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, pegawai sebaiknya menolak hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan agar tetap menjaga integritas dari kepercayaan masyarakat. Lalu, studi kasus ke-12 yaitu di sebuah instansi, praktik gratifikasi telah dianggap sebagai budaya yang biasa dilakukan. Nah, pertanyaannya bagaimana upaya membangun budaya anti korupsi berdasarkan ajaran agama Hindu sehingga kebiasaan tersebut dapat dihilangkan? Jawabannya, apabila gratifikasi sudah dianggap sebagai kebiasaan dalam suatu instansi, maka diperlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kebiasaan tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam ajaran agama Hindu. Nah, upaya yang dapat membangun budaya anti korupsi dapat dilakukan dengan menanamkan nilai seperti kejujuran dalam menjalankan tugas, tanggung jawab terhadap pekerjaan, pengendalian diri agar tidak tergoda oleh keuntungan pribadi, serta kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki akibat melalui hukum karma pala. Selain itu, perlu adanya keteladanan dari pemimpin, aturan yang jelas, serta pengawasan yang baik. Dengan menerapkan nilai Dharma, lingkungan kerja dapat menjadi lebih bersih dan berintegritas. Lalu materi yang kelima yaitu mengenai yoga center. Studi kasusnya yaitu sebuah yoga center lebih menonjolkan yoga sebagai tren kebugaran dan bisnis, sementara aspek spiritual hampir tidak pernah diajarkan. Nah, pertanyaannya, evaluasilah kondisi tersebut berdasarkan tujuan yoga dalam ajaran agama Hindu. Bagaimana seharusnya keseimbangan antara manfaat fisik dan spiritual diterapkan? Jawabannya, yoga dalam ajaran Hindu tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga memiliki tujuan spiritual, yaitu mencapai keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Jika yoga hanya dijadikan sebagai tren, olahraga, atau bisnis, maka makna utama yoga menjadi kurang dipahami. Yoga seharusnya tidak hanya mengajarkan gerakan fisik atau asana, tetapi juga melatih pengendalian pikiran, pernapasan, konsentrasi, dan kedamaian batin. Keseimbangan antara aspek fisik dan spiritual dapat dilakukan dengan memberikan pembelajaran mengenai filosofi yoga, meditasi, serta nilai-nilai kehidupan Hindu. Dengan demikian, yoga center tidak hanya menjadi tempat olahraga, tetapi juga menjadi tempat pengembangan diri. Lalu studi kasus yang ke-14 yaitu seorang mahasiswa mengikuti latihan yoga secara rutin. Setelah beberapa bulan, ia menjadi lebih tenang, sabar, dan mampu mengendalikan emosinya. Pertanyaannya, analisislah perubahan tersebut berdasarkan konsep Raja Marga. Perubahan yang dialami mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa yoga memberikan manfaat terhadap pengendalian diri dan keseimbangan pikiran. Dalam konsep Raja Marga, merupakan jalan untuk pengendalian pikiran melalui latihan disiplin dan meditasi. Dengan latihan yoga yang rutin, seseorang dapat belajar mengontrol emosi, meningkatkan kesabaran, serta mengurangi pikiran negatif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tujuan yoga bukan hanya memperoleh kesehatan fisik, tetapi juga mencapai ketenangan batin. Yoga dapat membantu seseorang memahami dirinya sehingga mampu menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana dan penuh kesabaran. Lalu yang terakhir yaitu pemerintah daerah berencana membangun sebuah yoga center yang juga difungsikan sebagai pusat edukasi budaya dan spiritual Hindu untuk masyarakat serta wisatawan. Nah, pertanyaannya, susunlah rekomendasi program yang dapat diterapkan agar yoga center tersebut tidak hanya menjadi tempat olahraga, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter, pelestarian budaya, dan penguatan nilai-nilai spiritual Hindu. Jelaskan alasan dari setiap rekomendasi yang Anda berikan. Nah, jawabannya, yoga center yang dibangun pemerintah sebaiknya tidak hanya digunakan sebagai tempat latihan fisik, tetapi juga sebagai pusat pendidikan karakter, budaya, dan spiritual Hindu. Program yang dapat diterapkan yaitu, yang pertama yaitu kelas yoga dan meditasi yang bertujuan menjaga kesehatan tubuh sekaligus melatih ketenangan pikiran dan pengenalan diri. Lalu yang kedua yaitu pendidikan filosofi yoga yang memberikan pemahaman bahwa yoga memiliki nilai spiritual, bukan hanya aktivitas olahraga. Lalu, pelestarian budaya Hindu yaitu dapat dilakukan melalui kegiatan pengenalan tradisi, seni, dan nilai budaya Hindu kepada masyarakat serta wisatawan. Selanjutnya, kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat, yang dimana membentuk kepedulian terhadap sesama melalui kegiatan saling membantu terhadap masyarakat. Lalu yang terakhir, program pelestarian lingkungan, yaitu mengajarkan hubungan harmonis antara manusia dan alam sekitar sesuai dengan konsep Trihita Karana.
Baik, sekianlah presentasi dari saya mengenai jawaban-jawaban dari UAS Agama Hindu. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.